indahnya kalimah syahadat. Kalimah syahadat adalah kalimah yang membedakan antara muslim dengan non-muslim. Kalimah syahadat adalah kalimah yang membedakan antara sosok Abu Jahal dengan Roger Giraudi. Abu Jahal adalah sosok yang lahir di Arab, fasih berbahasa Arab, tapi dia jadi gembong kekafiran. Sosok Abu Jahal adalah menjadi penghalang dakwah Nabi Muhammad. Abu Jahal adalah sosok yang menghalang-halangi perjuangan dakwah. Bahkan Abu Jahal adalah bapak moyangnya kekafiran. Kita sebagai umat Islam, kita sebagai generasi Islam, bahkan kita sebagai penerus perjuangan dakwah Rasulullah di akhir zaman ini, jangan pernah ditiru, jangan pernah dicontoh sosok Abu Jahal seperti itu untuk selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Pemirsa channel Al-Hadi yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini akan mengangkat sebuah judul indahnya dua kalimat syahadat. Pemirsa yang sama-sama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dua kalimat syahadat yang sering kita lantunkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi dengan sungguh-sungguh tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi dengan sungguh-sungguh bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Hadirin pemirsa Al-Hadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Indahnya kalimat syahadat. Urgensi kalimat syahadat ini, pentingnya kalimat syahadat ini, yang pertama adalah kalimat syahadat sebagai pintu gerbang masuk ke dalam bangunan Islam. Barang siapa yang melantunkan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ketika kita dijemput ajal oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lantunan terakhirnya la ilaha illallah, maka pasti akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Untuk itulah pemirsa, marilah kita bersama-sama untuk rajin melantunkan kalimat la ilaha illallah supaya kita terbiasa mendawamkan. Barang siapa di pagi hari melantunkan kalimat tersebut 100 kali, barang siapa yang melantunkan kalimah la ilaha illallah 100 kali di waktu sore, maka orang tersebut seperti yang memerdekakan 100 budak dari anak cucu Ismail. Hadirin yang berbahagia, banyak orang-orang saudara-saudara kita yang alhamdulillah telah mendapatkan hidayah dari Allah, telah mendapatkan petunjuk dari Allah, akhirnya melantunkan dua kalimat syahadat, masuk
ke dalam agama Islam, berpindah keyakinan ke dalam agama Islam atas izin Allah, atas hidayah Allah, yakni dengan melantunkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Salah satu contohnya adalah seorang petinju yang bernama Mike Tyson pindah keyakinan ke dalam agama Islam dan berubah namanya menjadi Malik Abdul Aziz. Contoh kedua, seorang ayah masuk ke dalam agama Islam karena setelah mendapatkan hidayah dan anaknya sudah terlebih dahulu masuk ke dalam Islam. Akhirnya ayah tersebut mendengar anaknya yang usia 13 tahun hafal 2 juz Al-Quran, melantunkan Quran surat Ar-Rahman, maka ayahnya dan ibunya mendapatkan hidayah masuk ke dalam agama Islam dan ayahnya berubah nama menjadi Muhammad Abdul Aziz, ibunya berubah nama menjadi Siti Zahra. Ini adalah beberapa contoh saudara-saudara kita yang telah masuk ke dalam pintu gerbang agama Islam karena mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di Afrika Selatan, seorang pendeta masuk ke dalam agama Islam dengan memandu 1000 jamaahnya dalam sebuah gereja, dipandu untuk mengikrarkan dua kalimat syahadat ini. Akhirnya pendeta tersebut setelah masuk agama Islam mendapatkan hadiah dari Allah, ibadah haji. Mudah-mudahan contoh-contoh saudara-saudara kita yang telah dibimbing oleh Allah, yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah memasuki pintu gerbang agama Islam, mudah-mudahan kita doakan menjadi muslim yang kafah, menjadi muslim yang istiqomah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara pemirsa yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalimat syahadat adalah kalimat inti daripada ajaran Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 85, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairul islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya barang siapa orang yang mencari agama selain Islam, maka akan ditolak oleh Allah, bahkan di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi. Quran surat Ali Imran ayat 85. Untuk itulah saudara-saudara, kita sebagai generasi Islam, kita sebagai warga muslim, kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW yang telah berada di dalam bangunan Islam. Pertama, kita bersyukur telah mendapatkan nikmat iman. Patut kita bersyukur kita telah mendapatkan nikmat Islam. Patut kita syukuri bahwa kita telah mendapatkan nikmat hidayah, nikmat yang sangat berharga dari Allah. Patut kita untuk selama-lamanya istiqomah, tidak pernah goncang hati kita, tidak pernah tergiur hati kita oleh pengaruh-pengaruh apapun, untuk tetap istiqomah berada di dalam bangunan Islam. Saudara-saudara, para pemirsa Al-Hadi yang berbahagia, indahnya kalimat syahadat, pentingnya dua kalimat syahadat, urgensi syahadat ini. Yang ketiga adalah kalimat syahadat adalah kalimat yang membedakan seorang muslim dengan seorang non-muslim. Bahkan orang-orang Islam, kita sebagai muslim, maka kita akan mendapatkan balasan amal dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebagaimana dalam Quran surat Az-Zalzalah ayat 7 sampai ayat 8. Barang siapa berbuat kebaikan walaupun sebesar biji zarah, maka Allah akan membalas kebaikan tersebut. Namun sebaliknya, barang siapa yang berbuat kejahatan,
Barang siapa yang berbuat keburukan atau kejelekan walaupun sebesar biji zarah, itu pun akan mendapatkan balasan dari Allah atas kejahatan mereka. Saudara-saudara yang berbahagia, sebaliknya saudara-saudara orang-orang kafir, kita prihatin kepada mereka karena mereka tidak akan pernah mendapatkan balasan amal dari Allah. Hanya akan mendapatkan balasan, hanya akan mendapatkan penghargaan dari manusia saja. Walaupun mereka telah banyak berkarya membangun infrastruktur, baik itu dalam bidang pendidikan, baik itu dalam bidang kesehatan. Seandainya mereka belum beriman kepada Allah atau mereka termasuk kategori yang kafir, maka selama-lamanya tidak akan mendapatkan balasan amal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Quran surat An-Nur ayat 39, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin. Orang kafir perbuatan mereka bagaikan fata morgana di atas tanah yang datar, yang disangka air, ketika didatangi ternyata tidak ada apa-apanya. Shadaqallahul azim. Hadirin pemirsa Al-Hadi yang sama-sama kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah pernah mengumpulkan kerabatnya dari kaum Quraisy di Bukit Sofa. Rasulullah menawarkan kepada kaum Quraisy, siapa yang akan siap menerima kalimah ini, dengan kalimah ini akan menguasai dunia ini. Maka kaum Quraisy menjawab, jangankan satu, walaupun 10 kalimah yang akan ditawarkan kepada kami untuk menguasai dunia, kami siap, kata orang Quraisy. Tetapi ketika Rasulullah menawarkan kepada orang-orang Quraisy kalimat syahadat, yang pertama mereka menolak mentah-mentah. Yang kedua, justru orang Quraisy malah membenci kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah ditiru sosok orang Quraisy ini yang menolak kebenaran, yang menolak kalimat syahadat, bahkan malah membenci kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sahabat pun pernah mendakwahkan kalimat ini kepada Arab Badui. Orang-orang Arab Badui ketika ditawarkan kalimat syahadat oleh para sahabat, maka orang-orang Badui tersebut malah membenci kepada para sahabat. Mereka mengatakan kalimat syahadat ini adalah kalimat yang dibenci oleh para raja. Kalimat syahadat ini adalah kalimat seandainya kami mengikutinya, kami akan diusir dari kampung halaman kami. Inilah saudara-saudara, saking pentingnya kalimat syahadat, urgensi 2 kalimat syahadat, indahnya 2 kalimat syahadat ini patut kita tanamkan dalam diri kita dengan penuh keyakinan. Untuk itulah saudara-saudara, marilah kita bersama-sama menguatkan keyakinan, menguatkan akidah Islam dengan seyakin-yakinnya, dengan sebenar-benarnya bahwa hanya Allah lah yang patut kita jadikan sembahan yang utama. Jangan pernah kita menyembah selain Allah. Dan kita yakin seyakin-yakinnya bahwa yang kita jadikan teladan, yang harus kita jadikan ikutan sebagai uswah, maka hanyalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan pada kesempatan ini ada hikmah dan manfaatnya. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita diberikan hidayah, diberikan istiqomah untuk senantiasa berada di dalam agama yang diridhoi oleh Allah. Inna dina indallahi Islam, bahwa agama yang diridhoi oleh Allah adalah hanyalah agama Islam. Kita tutup bersama-sama dengan doa, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fis sakaratil maut wa nazzata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.